Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi keuangan internasional. Namun, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramla Hasan dari kelas manajemen keuangan B. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan, apa isu keuangan internasional saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, sistem keuangan global diterpa masalah Brexit, penurunan Cina dan kegalauan di emerging market. IMF memperingatkan akan bahaya meningkatnya utang terhadap stabilitas keuangan global dan kesehatan fiskal perekonomian di seluruh dunia. Melalui sejumlah risiko jangka pendek, volatilitas terlihat menurun dan harga ekuitas di pasar negara maju menguat. Kata Peter Dittels, Deputi Direktur Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF, tapi risiko jangka menengah meningkat karena kita memasuki tantangan-tantangan era baru. Era suku bunga dan pertumbuhan yang rendah belum pernah terjadi sebelumnya, telah menyebabkan munculnya gunungan tingkat utang global. Utang yang besar saat amunisi kebijakan semakin menipis, menurunkan ekspektasi perbaikan pertumbuhan yang sudah mengecil. Menurut IMF, ada 3 risiko yang besar yang mengancam sistem keuangan global akibat kondisi global yang kurang menggembirakan saat ini. Perbankan Eropa menghadapi krisis profitabilitas yang kronis. Banyak bank yang dinilai tak mampu untuk membersihkan neraca keuangannya. IMF memperkirakan bahwa penurunan harga ekuitas bank bisa memangkas kemampuan bank untuk memberikan pinjaman hingga 2018. Hasil survei IMF terhadap lebih dari 280 bank di Amerika Serikat dan Eropa untuk melihat apakah pemulihan ekonomi akan cukup untuk menggerakkan bank sehingga dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Memperlihatkan hasil yang kurang meyakinkan, IMF memperingatkan bahwa permasalahan utang yang ada saat ini sebagai indikator potensi krisis antar negara sangat tinggi secara internasional. Selanjutnya, isu keuangan internasional dalam ekonomi yang dihadapi Indonesia. Terciptanya sebagian besar perjanjian-perjanjian kerjasama ekonomi internasional selain sebagai tempat untuk membicarakan isu sistem keuangan dunia, investasi dan perdagangan, serta isu terkini tentang krisis pangan dan energi. Dalam agenda-agenda perjanjian bisnis dan ekonomi internasional yang dibuat di dalam forum internasional seperti World Economic Forum, penegasan atas kepentingan nasional yang terangkum dengan jelas di dalam UUD 1945 dilakukan dengan serangkaian manipulasi, regulasi, dan undang-undang. Seharusnya penjelasan UUD 1945 mengenai ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi berfungsi sebagai pegangan bagi para pengambil kebijakan untuk membangun konstruksi perekonomian nasional yang berkeadilan dan memprioritaskan kesejahteraan. Terjeratnya Indonesia pada utang luar negeri dengan angka yang cukup fantastis mengakibatkan Indonesia berada dalam posisi tawar yang cukup lemah ketika berhadapan dengan raksasa-raksasa multinasional melalui penjeratan utang. Inilah maka intervensi asing memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia baik dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Lembaga pemberi pinjaman internasional kemudian dianggap sebagai kepanjangan tangan negara-negara maju yang berperan sebagai pemegang saham untuk utama lembaga tersebut untuk mengintervensi negara-negara pengutang. Indonesia yang sudah terjebak dengan hegemoni oligarkil kapital asing semakin sulit untuk membebaskan diri. Jenis perusahaan yang digunakan untuk melakukan transaksi internasional tersebut adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation. Perusahaan multinasional atau MNC termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi global. Dan salah satu penjelasan tentang kurs valuta asing, kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Intinya, kurs merupakan nilai tukar
sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Adapun sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs tetap, di mana sistem kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Sistem kurs bebas merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan menentukan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, ada pun fungsi valuta asing. Yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua, alat pengendali kurs. Dan yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Jenis kurs valuta asing. Yang pertama, kurs jual. Yang kedua, kurs beli. Dan yang ketiga, kurs tengah. Itulah pemaparan dari materi keuangan internasional. Sekian dan terima kasih.